membahas lebih lanjut terkait Bandara SMB 2 Palembang yang kembali menjadi bandara internasional. Kita saat ini telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Palembang, ada Pak Raden Iwan Winaya Mahdar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Iwan. Waalaikumsalam, Mas. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Iwan sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang. Mau meluangkan waktunya, kami ganggu ya Pak ya di waktu istirahat siangnya. Pak Iwan, kita langsung berbincang ini Pak mengenai beberapa hari yang lalu publik khususnya di Kota Palembang ya, ini sangat bahagia sekali begitu. Setelah lama dinanti-nanti, sempat kecewa beberapa saat lalu gitu saat bandara internasional diturunkan gitu ya statusnya, dan sekarang udah kembali lagi gitu ke bandara internasional. Nah, untuk mengawali perbincangan, mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan terlebih dahulu background latar belakang mengapa Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini bisa kembali Pak statusnya menjadi bandara internasional. Silakan Pak Iwan. Baik, yang pertama tentunya kita menyampaikan selamat buat masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Selatan bahwa salah satu aksesibilitas yaitu Bandara SMB 2 Palembang yang menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Sumatera Selatan maupun Kota Palembang dan sekitarnya saat ini sesuai dengan KM nomor 26 Kementerian Perhubungan tentang bandara, penetapan 3 bandara yaitu Bandara SMB 2 Palembang, kemudian Hasanuddin di Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang ditetapkan sebagai bandar udara internasional kembali. Nah, kemudian proses ini tentunya tidak mungkin kalau tidak ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya maupun dukungan dari semua masyarakat. Kami awali bahwa pertama saat itu kami ingat beberapa tahun yang lalu kita lakukan FGD yang dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi pada waktu itu, kemudian Kadis Budayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Ketua PHRI, Ketua ASITA, Ketua Ampuri, Ketua Asosiasi Masyarakat Peduli Sumatera Selatan, yang di dalam FGD itu disimpulkan bahwa semuanya berkeinginan untuk kembali lagi menjadi bandara internasional. Nah, kemudian kalau melihat dari berdasarkan surat KM nomor 26 yang sudah terbit terhitung mulai tanggal 25 April 2025 yang lalu, bahwa di KM 26 itu dasarnya adalah surat dari PJ Gubernur Sumatera Selatan nomor sekian-sekian, yaitu tanggal 3 Januari 2025 tentang perihal permohonan dukungan penetapan status bandara Sultan Mahmud Badarudin II menjadi bandar udara internasional. Nah, dari kajian-kajian yang selama dilakukan dari pemerintahan pusat, kementerian terkait, maka tepat kemarin dikeluarkan KM 26 Keputusan Menteri Perhubungan, yaitu tentang penetapan 3 bandara sebagai bandar udara internasional yang terhitung mulai tanggal 25 April 2025. Ini tidak terlepas dari semua dukungan masyarakat yang berkeinginan kembali dari semua asosiasi yang ada dalam rangka tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Sumatera Selatan. Baik, Pak Iwan, kalau kita flashback Pak, ini tadi artinya jelas ya, ini adalah pengajuan ya, artinya ada pengajuan terlebih dahulu sebelumnya oleh PJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Pak Ellen Setiadi saat itu. Mungkin Bapak bisa menginformasikan kapan Pak Ellen mengajukan itu, apakah cukup lama begitu, cukup alot sehingga hasilnya baru diketahui atau baru bisa diputuskan beberapa hari lalu. Mungkin Pak Iwan bisa menjelaskan. Baik, kami mengacu pada dokumen-dokumen yang ada tentunya supaya ini menjadi clear, tidak disalahartikan bahwa Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu tanggal 3 Januari saya sebutkan tadi bahwa secara resmi mengajukan permohonan dukungan penetapan status Bandara SMB 2 menjadi bandar udara internasional pada kementerian terkait. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian, salah satunya kemarin pada tanggal 22 April 2025 kami hadir bersama Kadishub Provinsi Sumatera Selatan, Pak Ari beserta asisten 3 Pak Basarudin mewakili Pak Gubernur Sumatera Selatan untuk hadir rapat koordinasi tentang rekomendasi penetapan 3 bandara ini bersama dengan Forkompinda terkait 3 bandara yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Semarang, kemudian dari Belitung sendiri.
Dan saat itu hadir langsung Wakil Gubernur Belitung juga hadir, kemudian para kadis yang terkait dengan permintaan bandara-bandara 3 bandara tersebut. Tanggal 22 April kami rapat, alhamdulillah tanggal 25 April rapatnya di Menko Perekonomian, ya, kemudian semua stakeholder terkait dari Kementerian Pertahanan, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Balai Karantina Pusat, kemudian Kementerian Imigrasi, Kementerian Keuangan dan Imigrasi, semuanya hadir dan memberikan rekomendasi kepada 3 bandara ini. Dan terbukti alhamdulillah pada tanggal 25 April terbitlah KM 26 terkait dengan penetapan sebagai bandar udara internasional kepada 3 bandara. Baik Pak Iwan, artinya ini nggak ujuk-ujuk begitu ya, ada proses yang cukup panjang dan cukup alot lah begitu ya bisa dikatakan, dan ada yang memang ini merupakan luar biasa sekali ya perjuangan untuk bisa menaikkan kembali statusnya jadi bandara internasional. Artinya bisa dikatakan ini legacy lah, legacy dari PJ Gubernur kita terdahulu Pak Ellen Setiadi. Tapi kalau boleh publik ingin mengetahui Pak Iwan, untuk dikatakan sebuah bandara ini dikatakan sebagai statusnya bandara internasional, itu syarat-syaratnya apa saja Pak Iwan yang terpenuhi sehingga kita bisa dikatakan bandara internasional? Baik, yang pertama tentunya kalau saya bicara terkait dengan SMB 2 Palembang, kita tahu bahwa Bandara SMB 2 Palembang sebelum COVID adalah bandara internasional. Kemudian setelah COVID kita melaksanakan Keputusan Menteri nomor 31 tahun 24 tentang penetapan status Bandara SMB 2 Palembang menjadi bandara domestik. Jadi saat itu ditata ulang kembali dari 34 sampai dengan 36 bandara internasional, itu hanya 17 bandara yang menyandang bandara internasional. Salah satunya SMB 2 tidak lagi menyandang sebagai bandar udara internasional tapi hanya domestik sesuai dengan KM 31 tahun 2024. Kemudian diterbit kembali KM 146 untuk mengakomodir penerbangan langsung direct flight, penerbangan umroh dari Palembang ke Jeddah. Dan itu adalah penerbangan internasional karena penerbangan langsung yang dilakukan ada layanan imigrasi bea cukai CIQ di SMB 2 Palembang. Jadi kalau kita bicara SMB 2 Palembang, sebetulnya statusnya adalah melakukan reaktivasi atau reactivated bandara menjadi bandara internasional kembali. Dan pastinya sesuai dengan KM 26, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sebagai bandar udara internasional. Yang kedua adalah tersedianya unit kerja dan personil yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, yaitu dari teman-teman bea cukai, keimigrasian, teman-teman dari imigrasi, dan kekarantinaan. Ada 2 karantina di sini, yaitu Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Palembang, yang kedua adalah Balai Karantina Kesehatan Ikan, Hewan, dan Tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi atau FAL Bandar Udara. Jadi, sekali lagi kami sampaikan bahwa kita melakukan reaktivasi kembali menjadi bandara internasional. Baik. Pak Iwan, ini tentunya kan artinya tidak heran begitu ya ketika Bandara SMB 2 Palembang ini dijadikan statusnya bandara internasional kembali. Artinya kan memang tidak heran. Tapi, halo Pak Iwan, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Baik, kedengaran kembali. Oke, artinya Pak Iwan, ini kita kan artinya tidak heran artinya publik ketika Bandara SMB 2 ini kembali dijadikan bandara internasional. Tapi oke lah, kita nggak boleh bicara yang kemarin kenapa bisa diturunkan jadi bandara tidak jadi internasional. Tapi saya ingin kita maju ke depan begitu Pak. Kita berbincangnya terkait dengan sudah dinaikkan statusnya kembali menjadi bandara internasional. Apa yang harusnya dipersiapkan oleh Bandara SMB 2 Palembang? Atau jangan-jangan udah nggak ada persiapan lagi karena udah siap benar untuk dijadikan bandara internasional, Pak Iwan? Baik, persiapan itu sebenarnya sudah kita lakukan di awal sebelumnya, karena saat ini sebelum keluar KM 26 kita juga sudah melayani penerbangan statusnya internasional, yaitu charter flight Palembang Jeddah. Untuk fasilitas, baik itu dari sisi udara, terminal, kemudian transportasi daratnya, semuanya sudah siap untuk melayani penerbangan internasional. Kemudian yang kedua, tantangan tersendiri adalah di dalam KM 26, kita diberikan waktu, yaitu apabila dalam jangka waktu 24 bulan berturut-turut tidak terdapat kegiatan penerbangan luar negeri pada Bandar Udara SMB 2 Palembang, maka akan dilakukan evaluasi atas penetapan Bandar Udara Internasional tersebut. Jadi bisa dimungkinkan kita menjadikan domestik kembali apabila selama 24 bulan ini tidak ada penerbangan internasional. Sehingga
pastinya menjadi tantangan sendiri buat kita semuanya, pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten kota untuk bisa mempromosikan calendar of event yang mungkin ada event internasional maupun event domestik yang barangkali juga itu salah satu pendorong agar maskapai segera menyampaikan izin rute maupun flight approval ke Direktorat Angkutan Udara dan selanjutnya menyampaikan slot time ke SMB 2 Palembang sehingga kita bisa melakukan penerbangan segera reguler internasional baik dari SMB 2 Palembang ke beberapa destinasi yang ada. Perlu kami sampaikan berdasarkan historical data yang ada, kita pernah melayani penerbangan Palembang Kuala Lumpur, Palembang Singapura, dan tentunya adalah Palembang Jeddah karena kita charter flight umroh pada saat itu. Ada rencana Pak ke depannya mungkin ditambah Pak untuk rute-rutenya, mungkin selain Kuala Lumpur, Singapura, Jeddah tadi mungkin ada langsung Palembang Sydney misalnya, atau ke Palembang Seoul atau Palembang Tokyo mungkin Pak Iwan. Ya, prinsipnya kami menunggu dari maskapai. Karena kami dari sisi operator bandara dengan CIQ sudah siap memberikan layanan. Ya tinggal bagaimana ini diambil oleh maskapai untuk segera mengajukan slot time dengan menimbang demand-demand yang ada di Sumatera Selatan. Jadi sampai dengan saat ini, hari Senin sampai dengan saat ini, kita belum mendapatkan pengajuan secara formal dari satupun maskapai yang akan mengajukan penerbangan internasional kembali dari Bandara SMB 2 Palembang. Tapi mudah-mudahan kita berdoa tidak waktu lama lagi mungkin beberapa maskapai juga akan mengajukan izin rute penerbangan internasional dari SMB 2. Pak ya, mudah-mudahan bisa di-spill nanti Pak Iwan ya, yang pasti kalau sudah ada mungkin ada calon-calon maskapai yang akan ikut gitu ya untuk bisa memberikan rute penerbangan Palembang ke negara mana begitu. Pak Iwan, tapi kalau untuk apronnya sendiri Pak siap ya Pak ya untuk menampung pesawat-pesawat yang akan parkir di sana? Ya, tadi saya sampaikan dari sisi facility, baik sisi udara maupun terminal, saat ini kan kita bisa melayani penerbangan dengan aircraft jenis wide body sampai dengan terbitnya 747-400. Tidak lama lagi kita akan melayani embarkasi haji. Kita tahu satu kali kloter penerbangan haji untuk tahun ini menggunakan pesawat 330-300 yang sekali terbang bisa muat hampir 370 calon jamaah haji. Dan tahun kemarin kita juga bisa melayani jamaah haji dengan menggunakan pesawat tipe 747-400 yang sekali terbang satu kloter bisa melayani sampai dengan 450 calon jamaah haji. Jadi untuk facility yang ada di SMB 2 Palembang saat ini alhamdulillah dalam kondisi serviceable, siap digunakan baik dengan menggunakan narrow body maupun dengan wide body. Tapi lagi-lagi kami menunggu dari maskapai untuk mengajukan slot time penerbangan dari Bandara SMB 2 Palembang. Baik, Pak Iwan, kita pastinya sangat bangga dan bahagia sekali ya. Artinya Pak Iwan bersama tim juga sudah sangat siap sekali Angkasa Pura ya untuk menyambutnya. Nah, tapi kalau untuk evaluasinya sendiri, tadi Pak Iwan mengatakan akan tetap dievaluasi. Ada kemungkinan kalau misalnya dievaluasi ternyata dianggap ada bermasalah akan kembali turun dari bandara domestik. Itu untuk evaluasi sendiri itu berjenjang, berjangka atau seperti apa Pak? Dan berapa lama ini evaluasinya Pak Iwan? Halo Pak Iwan. Halo. Pak Iwan ya, bisa mendengar suara saya Pak Iwan? Halo Pak Iwan. Suaranya terputus. Baik, kalau sekarang sudah cukup jelas Pak. Bagaimana Pak Iwan? Aduh, sayang sekali ya. Kita akan mencoba kembali ya, menyambung komunikasi kita.